Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setianingsih, Stambuk O271190098. Saya Kurnia Siskawati, Stambuk O271190072. Dan saya Sri Wahyuna, Stambuk O271190102. Dan di sini pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pembelahan sel mitosis dan meiosis. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian mitosis dan meiosis. Dan di sini perbedaan mitosis dan meiosis adalah mitosis itu sendiri yaitu menghasilkan sel anakan yang sama dengan sel induk, sedangkan meiosis yaitu menghasilkan sel anakan yang berbeda dengan induk. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau dinamakan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau biasa disebut 2N. Hampir semua sel makhluk hidup melakukan proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot karena tidak memiliki inti sejati, seperti bakteri, virus, dan ganggang biru. Tambahan lagi sel prokariotit tidak memiliki. Sedangkan mitosis memerlukan organel-organel tersebut. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel hidup somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan sel ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis tidak dapat membelah lagi hingga fertilisasi. Berikut ini adalah penjelasan lengkap pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu langsung saja masuk pada pembelahan sel mitosis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang serupa genetis. Dalam hal ini, kedua sel anakan mempunyai susunan genetika sama dengan induknya. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan dan menjelaskan fase-fase perubahan mitosis. Pembelahan mitosis berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Tetapi sebelumnya, keempat fase ini dimulai ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini merupakan persiapan pembelahan, yaitu langsung selanjutnya masuk pada fase interfase. Pada interfase tersebut terjadi persiapan dan penimbulan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas. Tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase gap pertama, fase sintesis, dan fase gap kedua. Yang selanjutnya yaitu fase profase. Pada tahap profase ini terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan membendek membentuk kromosom. Gelap. Selanjutnya adalah mitosis. Proses pembelahan mitosis berada di sel somatis tubuh yang bertujuan untuk melakukan regenerasi dan pertumbuhan sel tubuh. Tahapan pada pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahapan. Keempat tahapan pembelahan mitosis tersebut adalah profase, metafase, anafase, dan tofase. Sebelum keempat fase ini dimulai, ada yang namanya fase pendahuluan atau interfase. Interfase ini juga sering disebut dengan persiapan pembelahan. Penjelasan masing-masing tahapan pada pembelahan mitosis akan saya jelaskan sebagai berikut. Tahapan pertama yakni profase. Pada profase terjadi pembentukan kromosom dan membran nukleus mulai menghilang. Terjadi kromatin berubah menjadi kromosom. Membran nukleus mulai menghilang. Setrosom bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran nukleus sudah hilang. Yang kedua adalah metafase. Metafase merupakan kromosom berjajar di bidang ekuatorial atau tengah. Yang ketiga adalah anafase. Anafase sendiri merupakan kromatid
pada masing-masing kromosom ditarik ke kutub bergerak ke arah berlawanan. Yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu telofase. Yang merupakan telofase terjadi. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat adalah telofase. Telofase terjadi sitokinesis yang menyebabkan sel membelah menjadi dua anakan. Di dalam telofase terbentuk membran nukleus, kromatid berubah menjadi kromatin atau terbentuk kromatin lagi. Terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Mitosis adalah pembelahan sel yang hasil akhirnya berupa dua sel keturunan dengan sifat identik. Ringkasan karakteristik dari pembelahan sel mitosis yaitu yang pertama, terjadi pada sel tubuh, mengalami satu kali pembelahan, sifat sel anakan sama dengan sel induk, jumlah kromosom sama dengan induk, sifat kromosom diploid, 2N memiliki kromosom berpasangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi di organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamit atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid, sehingga meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Meiosis dapat dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Yang pertama, pembelahan 1 atau meiosis 1. Yang pertama, tahap fase profase 1 terbagi menjadi 5 subfase, yaitu yang pertama, leptonema, benang-benang kromatin memendek dan menebal dan mudah menyerap zat warna serta membentuk kromosom mengalami kondensasi. Yang kedua, zigonema, sentromer membelah menjadi 2 dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan dan kromosom homolog saling berpasangan atau sinapsis. Yang ketiga, pakinema, terjadi duplikasi kromosom. Dan yang keempat, diplonema, kromosom homolog saling menjauhi, terjadi pelekatan berbentuk X yang disebut kiasma dan merupakan tempat terjadinya crossing over. Dan selanjutnya yang kelima, diakinesis, terbentuk benang-benang spindle 2 sentriol sampai pada kutub yang berlawanan, membran inti dan nukleus menghilang. Yang kedua, kita masuk ke tahap fase metafase 1. Pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator, sentromer menuju kutubnya. Kita masuk ke tahap fase metafase 1. Pasangan kromosom homolog berderet di daerah ekuator, sentromer menuju kutub dan mengeluarkan benang-benang spindle. Yang ketiga, kita masuk ke tahap fase anafase 1. Kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Benang spindle dan seluruh isi sel memanjang ke arah kutub. Dan yang terakhir, kita masuk ke tahap fase telofase 1. Masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub yang berlawanan. Pada tahapan ini diikuti sitokinesis dan interfase singkat yang langsung ke proses meiosis 2. Selanjutnya, kita masuk di pembelahan 2 atau meiosis 2. Fase-fase dalam tahap pembelahan meiosis 2 meliputi yang pertama, tahap fase profase 2. Sentrosom membentuk 2 sentriol yang letaknya pada kutub yang berlawanan dan dihubungkan oleh benang gelondong. Yang kedua, tahap fase metafase 2. Belum terjadi pembelahan kromosom, berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 22.
Yang ketiga, kita masuk di tahap fase anafase 2. Kromosom menempel pada kinetokor benang gelendong, lalu ditarik oleh benang gelendong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer terbelah. Dan yang terakhir, kita masuk ke tahap fase telofase 2. Kromatid berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin. Bersamaan dengan itu, pembelahan lalu berubah menjadi kromatin. Bersamaan dengan itu, membran inti dan anak inti terbentuk kembali, dan sekat pemisah semakin jelas sehingga terjadi 2 sel anakan. Pada manusia dan hewan, meiosis terjadi di dalam gonad. Pada tumbuhan, meiosis terjadi pada anthers dan ovaries dan menghasilkan meiospor yang perlahan terdiferensiasi menjadi sel gamet juga.